Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita kembali berjumpa di program Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk kesempatan pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah taala. Kita akan membincangkan sebuah tema yaitu berkah dengan syariah kafah. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan berbagi atau menimba ilmu dari beliau selama lebih kurang 1 jam ke depan. Jadi untuk antum yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini atau mendengarkan secara langsung di 91,1 FM, simak sampai tuntas atau sampai selesai, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Tapi untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja sapa guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadullahi wa nasykuruh. Kaifa halukum? Baik Ustadz. Alhamdulillah. Kita akan membahas sebuah tema Ustadz, berkah dengan syariah kafah Ustadz. Mungkin pertanyaan awal atau mukadimah, sebagai mukadimah Ustadz, pertanyaannya singkat saja. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam ini secara kafah Ustadz, atau secara sempurna, secara keseluruhan. Padahal kita tahu bahwa Islam itu sendiri sudah sempurna Ustadz. Ini mohon penjelasannya, maksudnya seperti apa ini Ustadz? Nah, fadal. Masya Allah, syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, sahib at-tawli wal in'am, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alaihi al-jisam, kama ashkuruhu ala ni'amil idham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil alam wa ashabihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, para asatidzah, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat dimanapun berada, dan khususnya saudaraku Ray dan Adnan di studio ataupun yang sedang merelay di studio 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban. Bersyukur kita pada pagi ini, mudah-mudahan waktu yang diberkahi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita berbicara tentang tema sebaik-baik tema, mengembalikan rasa percaya diri kepada kita. Seorang Yahudi pernah berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna lakum ayah fil Quran, law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhaznaha 'idan. Ada satu ayat di dalam kitab kalian, andainya turun kepada kami orang-orang Yahudi, pasti kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya, hari besar.
Jadi pikiran itu sudah ada pada mereka. Andainya turun ayat ini akan kami jadikan sebagai hari raya. Kenapa? Karena dia adalah menurut mereka ayat yang besar sebagai apresiasi terhadap kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sempurna sudah dengan laporan wajar tanpa pengecualian. Allah, yaitu ayat mahia, kama berkata Umar, qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan sudah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridha al-islamu sebagai agama bagimu. Berkata Umar radhiyallahu anhu, wallahi inni la a'lam mata unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ayyi makan, innaha nazalat fi yaumi Arafah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi. Kata Umar, demi Allah saya tahu kapan ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di mana. Dia diturunkan pada hari Arafah, di saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang menunggang ontanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mendapatkan ayat ini sahabat pada bersyukur dan bergembira karena agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Ya patut bagi mereka penderitaan yang selama ini mereka alami, kesempitan yang senantiasa menghantui rasa takut, khawatir, diganggu dan diintimidasi. Alhamdulillah, seperti janji Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik itu adalah bagi ketakwaan. Dan Allah berjanji akan menolong para rasulnya. Alhamdulillah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, apa yang harus kau lakukan? Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, pujilah, sucikan Rabbmu sebagai tanda syukur dan berterima kasih, dan mohon ampun kepadanya. Subhanallah. Karena ampunan itu dibutuhkan oleh siapapun. Karena ampunan kalau sudah didapat, rahmat pun segera mendekat. Dan itu syarat kalau mau masuk surga yang penuh dengan nikmat. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah maha penerima taubat, maha penerima taubat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, ayat ini adalah akhir-akhir ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi cap khatimah, sebagai cap pengesahan akhir bahwa Islam itu sudah sempurna. Akidahnya, syariatnya, kemudian muamalahnya, akhlak dan adabnya, dan sudah dilaksanakan dengan tepat, dengan sempurna oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Sampai-sampai Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
atau ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min ta'irin yatiru bi janayhihi fil sama' illa wa dallana fihi ala ilm. Alimahu wa man alimahu wa ajahilahu man jahilah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami kecuali tak seekor burung pun yang terbang dengan kedua kepaknya, dua sayapnya di udara, kecuali Nabi tunjukkan ilmunya pada kami. Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu, ada yang tidak. Berarti apapun yang dibutuhkan oleh umat, Nabi sudah ajarkan. Sehingga berkatalah imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa ma nazalat bihadhil ummah nazilatun illa wa fi kitabillahi sabil wa fi sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fihi atau fiha. Tidaklah ada suatu masalah kontemporer pun yang ada. Kan kontemporer ini kan masa kekinian, artinya tak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terjadi di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali, kata Imam Syafi'i dengan pasti dia katakan, kecuali pasti dalam kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW jalan petunjuk di dalamnya. Allahu Akbar. Kalau begitu, tidak satu pun masalah yang terjadi sampai hari kiamat kecuali ada petunjuk dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, kita kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan ini bukan tong kosong nyaring bunyi. Beliau adalah orang yang subhanallah, Allah berikan kemampuan di atas rata-rata, menjadi salah satu imam mujtahid. Dia berkata ini ala ilm, berdasarkan ilmu. Itulah sebabnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, takkan sesat sedikit pun siapa yang berpegang kepada agama ini, dan agama ini tegak dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya itulah yang menjadi petunjuk yang membuat kita selamat dan tak tersesat. Oleh sebab itu, maka berbahagia kita diberikan syariat yang lengkap dan berkah. Nah, masalahnya adalah kita mengetahui, memahami, atau mengikuti. Kita memang disuruh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yakni totalitas. Jangan tebang pilih, jangan ragu-ragu, karena Islam ini datang dari Rabbmu, al-haqqu min rabbik, hak, kebenaran itu dari Rabbmu. Tapi jangan berhenti di sini. Sebagian berhenti di ayat ini, kebenaran itu hanya dari Allah, jadi kita nggak tahu kebenaran. Subhanallah, Allah masih menyambung kalimat itu dengan fala takunanna minal mumtarin wala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, artinya yang dia turunkan dalam Al-Quran, yang dia turunkan dalam hadis-hadisnya, kemudian dipahamkan oleh para ulamanya yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dari Rabbmu. Dalil-dalil ini dari Rabbmu. Oleh sebab itu jangan sedikit pun ragu. Makanya subhanallah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, dengan datangnya syariat ini, dulu orang-orang jahiliyah itu penuh dengan kezaliman, lalu menebarlah keadilan yang tak pernah disaksikan oleh dunia sepanjang masa, seperti yang tercipta oleh Nabi, oleh syariat Islam ini. Dulu mereka serba kesulitan hidup,
Lalu Allah bukakan baginya seluruh sumber daya, didatangkan dari berbagai penjuru dunia, sehingga dulu mereka payah makan, sekarang Allah berikan keberkahan. Dulu mereka saling suka berperang, sekarang bisa saling menghargai, bahkan saling mencintai, penuh damai. Jangankan pada sesama ahli iman, bahkan orang-orang di luar Islam pun, Yahudi nyaman di bawah pemerintahan Islam, sampai mereka membatalkan dan melanggar perjanjian. Maka agama ini, kalau kita lihat sendiri kaum muslimin, subhanallah, kita sebenarnya jadi pionir dalam toleransi. Jika sebagai muslim ini mau pilot project bagi kita toleransi beragama. Lihat misalnya, banyak contoh, tapi ini diantaranya. Ketika Huzaifah ibnul Yaman masuk Islam, ketika beliau dihalangi orang Quraisy, lalu mereka berikan kesempatan, dibolehkan untuk hijrah ke Madinah oleh orang Quraisy dengan syarat la tuqatilna ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat kamu jangan ikut membantu Muhammad memerangi kami. Allah, padahal Nabi sangat membutuhkan personil, apalagi seperti Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah bin Yaman. Ketika dia datang dan diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi peperangan dengan orang Quraisy, perang Uhud. Apa kata Huzaifah? Huzaifah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami sebelum hijrah ini sudah buat berjanji dengan orang Quraisy, orang musyrikin, musuh bebuyutan, bahwa kami tidak akan memerangi mereka bersamamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aufi bi ahdihim, kalian wajib menepati janji ini. Akhirnya Huzaifah dan saudaranya disuruh Nabi pulang. Insarifah. Nufi bi ahdihim wa nasta'inullaha alaihim. Kita akan tepati janji dengan mereka dan mohon pertolongan Allah untuk melawan mereka. Lihat kaum muslimin, musuh bebuyutan, di saat kita butuh personil dan bantuan, tapi karena janji maka tidak boleh dilanggar sekalipun kepada musuh. Mau tambah contoh lagi? Ini kurang toleran apa Ustaz ya? Ya, jadi sebenarnya kita lah yang menjadi pilot project bagi toleransi itu. Bukanlah makna toleransi itu adalah kita harus membaurkan agama kita dengan agama lain, bukan. Atau ikut merayakan perayaan orang lain, tidak. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala waktu itu menjadi panglima perang ketika akan menaklukkan Irak di masa Umar bin Khattab. Ini tercatat dalam sejarah. Ada seorang tentara biasa, bukan komandan, bukan yang punya pangkat tinggi. Dia memberikan jaminan keamanan ke satu kampung dari antara perkampungan yang akan diserang ini. Lalu Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Mungkin kalian bilang itu Nabi, ya benar, tapi yang selainnya tidak. Ini Umar yang syaitan takut kepadanya. Allahu Akbar. Dan disebut orang kasar tapi hatinya lembut. Dia memang tegas, tapi kalau Al-Quran dibacakan kepadanya, hadis Nabi ditunjukkan kepadanya, mudah menangis. Awak lembut hatinya, tapi diingatkan Al-Quran, Masya Allah melawan. Ini bedanya. Katanya hati lembut, hatinya lembut, budi pekertinya halus, tapi ketika Al-Quran diingatkan kepadanya, dia melawan. Umar memang dia tegas, tetapi bila dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, dia menangis. Bila sampai kepadanya hadis Nabi SAW, dia tunduk dan patuh. Nah, Abu Ubaidah berkirim surat kepada Umar. Bagaimana ini? Masa yang jamin adalah hanya seorang prajurit biasa.
Kata Umar radhiyallahu anha, "Aufi bi ahdihim wa nasta'inullah alaihim." Tepati janji itu. Allahu Akbar. Islam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kembali ke permasalahan kita tadi. Berkah dengan syariat yang kafah. Umat Islam menjadi, Masya Allah, terbuka baginya rezeki dari segala penjuru. Karena memang Allah berjanji. Subhanallah, apa janjinya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Ya, apa iman dan takwa itu? Ini yang perlu dijelaskan. Iman dan takwa ini sebenarnya satu. Nah, cuman takwa ini adalah natijah tertinggi. Iman berkeyakinan, berikrar dan beramal. Hasilnya ini apa? At-taqwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, antum beriman pada Allah, yakin, kerjakan, ikrarkan. Nanti Allah yang akan membukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Negeri yang kering kerontang di Jazirah Arab menjadi negeri yang dulu ya negeri yang dilupakan menjadi negeri yang diperhitungkan, disegani, ya, menjadi pusat peradaban, menjadi pusat perekonomian. Kita hari ini dengan banyaknya organisasi perekonomian dunia, ekonomi semakin melarat, tidak diberkahi. Nah, dengan apa? Dengan syariat yang kafah ini. Oh, itu kan zaman dulu, Ustaz. Zaman sekarang gimana? Nah, apakah dengan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Pertama, saya ingin mengatakan negeri-negeri yang dihuni oleh umat Islam pada umumnya menyimpan banyak kekayaan alam. baik. Wallahu a'lam. Ini tanda. Misalnya di negeri kita mayoritas muslim, alamnya Masya Allah luar biasa. Cuman karena kita masih pemurah, dikasih sama orang kebanyakannya memang. Baik. Kita masih pemurah. Di mana misalnya, untuk melihat di Thailand misalnya, yang paling subur, yang paling kaya itu bagian selatannya, yang mayoritas muslim. Malaysia muslim, Brunei muslim, ikan alamnya Masya Allah. Lihat di Filipina misalnya, yang paling kaya itu bagian selatan juga, dihuni oleh orang-orang Islam. Cuman umat Islam hari ini masih banyak pemurah. Jadi memang umat Islam itu pemurah memang. Untuk lihatlah sekarang orang-orang Arab dengan segala tuduhan ini dan itu yang tujukan pada mereka. Tapi Masya Allah tetap nomor satu bangsa paling pemurah sedunia. Indeks sifat manusia sedunia mengatakan bangsa paling pemurah itu, bangsa paling pemurah itu adalah bangsa Arab. Kemarin misalnya Kuwait, ini berita yang saya dapatkan, dalam 8 jam saja Kuwait, negeri kecil kan, berapa lah itu kan, mungkin tidak sampai sebanyak jumlah penduduk Riau ini penduduknya. Dalam 8 jam dibuka donasi untuk bantuan gempa bumi di Turki dan Suriah, mereka bisa mengumpulkan lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, kalau orang kita kadang dapat ngumpul 2 miliar dah keluar-keluar kemana-mana ya. Nah, subhanallah, ada 1 triliun dalam 8 jam dan dibuka lagi, bertambah lagi. Allah musta'an. Nah, sekarang apakah dengan melaksanakan Islam yang kafah itu akan ada lagi keberkahan? Ya, terlihat jelas. Ketika misalnya kerajaan Arab Saudi dengan lahirnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan keluarga Ali Saud, Imam Muhammad Saud Al-Kabir, bekerja sama dan menerapkan secara kafah
sesuai dengan kemampuan mereka, akidahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian syariatnya diterapkan syariat Al-Quran dan Sunnah, bahkan undang-undang dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Atau lihat sendiri, dunia melihat sendiri. Mulailah Allah bukakan berbagai keberkahan di negeri itu, yang dulunya orang-orang tua mereka bercerita di masa-masa dulu sebelum kerajaan itu berdiri, orang-orang yang di Mekah dan Madinah itu sangat berharap sisa-sisa perbekalan jemaah haji dan umrah ditinggalkan untuk mereka sebagai penyambung hidup mereka. Nah, sekarang menurut antum gimana kira-kira? Lebih dari itu. Yang sekarang berharap siapa? Justru para pendatang jemaah haji dan umrah berharap kalau sampai di Mekah dan Madinah dapat hadiah dari orang sana. Baik, Ustaz, ini afwan Ustaz, Anda potong Ustaz. Ya. Ini mungkin akan lanjut dari penjelasan Ustaz tadi. Ya. Ada Muslim fundamentalis Ustaz. Ya. Ini istilahnya seseorang khususnya di negeri kita ini dilabeli seperti itu, khususnya orang yang menjalankan Islamnya sesuai dengan syariat yang dijelaskan oleh Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, itu dicap adalah Muslim fundamentalis, Muslim yang ya dengan label-label sekarang radikal dan segala macamnya, dengan alasan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan karena sedikit-sedikit ini dilarang, sedikit-sedikit ini tidak boleh, sedikit-sedikit ini kafir dan bid'ah dan segala macamnya. Dicap seperti itu seorang Muslim yang menjalankan Islamnya secara kafah. Mungkin lanjut dengan penjelasan yang tadi Ustaz. Ini apakah ini benar atau seperti apa Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Sebenarnya hak melarang itu tidak ada hak satu orang pun. Nah, yang hak melarang itu melarang sebenarnya itu adalah hak para pemangku kebijakan. Baik. Artinya saya tak akan melarang antum melakukan, cuma memberitahukan. Itu adalah kewajiban semua kita. Semua kita, alhamdulillah, kita saat ini kan tinggal di negeri yang menganut paham demokrasi. Artinya ada kebebasan untuk mengungkapkan, memberitahukan, menyampaikan, beramar ma'ruf, nahi munkar. Kan ada jaminan itu di negara ini. Dan ada kebebasan bagi setiap agama dan setiap person pemeluk agama mengamalkan agama menurut keyakinan masing-masing, seperti dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika antum mengamalkan Islam menurut pemahaman antum, ya pemahaman masing-masing, lalu kita tunjukkan ke depan orang, apakah artinya kita memaksakan orang? Demi Allah tidak. Kita hanya mencontohkan apa yang kita pahami dari syariat Islam ini. Kalau kita ambil dalam berbagai masalah, ya misalnya baik masalah fikih, masalah akidah, ya sekarang kan orang pada Masya Allah rajin berdebat sekarang. Misalnya orang mengatakan kalau antum berpaham, mereka sebut paham Wahabi, ya dengan tauhid Trinitas katanya. Ini menyebut tauhid Trinitas, ini mengafirkan orang ini. Otomatis kan mengafirkan karena seolah-olah menyekutukan Allah dengan tauhid ini. Tapi mudah-mudahan bukan itu maksudnya. Kayak orang marah itu begitulah. Yang baik pun akan jadi buruk. Susah nyusun kalimat gitu. Iya. Ada orang sedang marah, kita kasih duit, tidak mau dia. Padahal dia sangat butuh waktu itu. Habis minyak bensinnya, duit nggak ada. Dia mau minjam tempat lain, yang tempat minjam nggak ada. Lalu antum kasih, dia tidak mau. Apa sebab? Sedang marah. Itu biasa tuh. Jadi Jadi kita amalkan ini. Kita amalkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau jujur saja, untuk satu amaliyah sekarang, antum nak memahami agama dari mana? Dulu Ibnu Abi Duad mendebat Imam Ahmad rahimahullah.
bahwasanya Al-Quran dan Sunnah saja tidak cukup, harus ikut logika di dalamnya. Imam Ahmad bilang, ajibun amruk, kamu ni aneh wahai Ahmad bin Abi Duad. Hal qamal islamu illa ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah agama ini tegak di atas Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain? Kalau antum tanya di zaman sahabat, apa dalil Al-Quran? Sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW meyakini, bagaimana Rasulullah SAW mengimani, bagaimana Rasulullah mengerjakan. Nah sekarang kan enggak. Orang ingin masukkan selain daripada Al-Quran dan Sunnah yang mereka sebut dengan dalil akli, dalil akal, dan menjadikan akal lebih dominan daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka lupa bahwa sesatnya orang sesat di masa jahiliyah, ya, sesatnya orang sesat di masa jahiliyah karena apa? Mendominankan akal di atas nakal. Nah sekarang tersesatnya orang sekarang, ya, tersesatnya orang sesat sekarang juga karena mendahulukan akal daripada nas, daripada wahyu. Apapun alasannya, pemahaman tekstual kontekstual, pemahamannya yang sifatnya situasional atau kondisional dan sebagainya, semua itu semuanya Islam yang jangan inklusif, jangan eksklusif, harus Islam futuristik. Pakailah semua istilah, ini kan perang istilah seperti kata Profesor Abdul Latif Busyikhi dari Maroko. Dia bilang ini perang istilah, orang sering bermain di bahasa, main di istilah. Sehingga yang sudah jelas jadi buram kembali. Sekarang mendefinisikan bid'ah yang sudah jelas oleh ulama sekarang diulang kembali, direkonstruksi kembali definisinya, sehingga tidak ada lagi yang namanya bid'ah dalam agama kecuali baik. Saya nak tanya ke antum, kalau tanya ke orang yang berpaham ada bid'ah hasanah, coba contohkan bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak hasanah. Susah mereka carinya. Paling-paling sebabnya orang sholat subuh 3 rakaat, takkan ada selamanya. Takkan ada selamanya. Padahal Nabi sudah pastikan terjadi ikhtilaf yang membuat kita berpuak-puak. Akibat apa? Akibat bid'ah tadi. Ada terbayang dan tuh orang bikin sholat subuh 3 rakaat. Tidak akan pernah. Sholat az-zuhur 4 rakaat, 5 rakaat tidak akan pernah. Insya Allah sampai kiamat selama masih ada orang belajar rukun Islam, rukun iman, tak akan ada orang menambah rakaat sholat fardu. Yang akan ada adalah menambah aksesoris dan modifikasi pada sesuatu yang sudah ada sama Nabi SAW. Jadi itu akhirnya, kenapa dituduh radikal? Kita tidak pernah memaksa orang, tapi mendakwai orang iya. Menyebutkan yang salah itu salah, yang mustahil lah. Kalau begitu semua orang menyalahkan, nanti radikal dia. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih radikal? Orang yang membubarkan kajian daripada orang yang mengajak mengaji? Yang membubarkan. Katanya orang yang lembut dakwahnya suka memprovokasi, menghasut, memfitnah. Sedangkan yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, ya, walaupun menyebut kadang-kadang aliran-aliran yang terlibat sesat misalnya, tapi tak pernah mengatakan kalau seandainya nanti, ya sekarang yang paling gencar kan Asy'ariyah Maturidiyah kan, orang-orang sufi juga berkolaborasi. Andainya Wahabi berkuasa nanti suka menumpahkan darah. Saya nak tanya sekarang, pernah enggak dai yang digelar Wahabi mengatakan hati-hati bila Asy'ariyah berkuasa suka memantai, suka mengapirkan orang? Walaupun semua golongan ini terlibat mengapirkan orang, termasuk Asy'ariyah. Kan lucu kan ya ketika orang mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab adalah membawa aliran yang haus darah, padahal beliau melakoni perang, artinya sejak berdakwah sampai ini banyak sekali peperangan yang dialaminya karena diserang orang, ya, hanya darah tumpah sekitar 4.000 sampai 5.000 orang selama 40 tahun, 160 kali lebih peperangan yang dilakoninya. Bayangkan dengan seorang ulama Asy'ari yang besar di Maroko, Ibnu Tumad misalnya, dalam 9 tahun 7 peperangan menewaskan 200.000 orang.
Nah, kenapa ini tidak dianggap suka numpahkan darah? Coba dalam 9 tahun, bahkan pernah dalam seminggu itu 70.000 nyawa menyayang karena berbeda pendapat dengannya, berbeda pemahaman. Kenapa ini dituduh menumpahkan darah, ini tidak? Allah musta'an. Berarti kan tidak adil dalam menimbang. Sekarang fair aja kita dakwahkan, sampaikan, jangan dipaksakan. Insya Allah selesai masalah. Cuma tidak. Tapi sampai ada yang mengatakan, hati-hati kalau Wahabi menyebar gersang negeri ini nanti. Nah, jadi gersang negeri ini. Atau jangan-jangan terbalik, nah. Jangan-jangan terbalik nanti. Justru banyaknya amalia-amalia yang menyentuh-nyentuh kesyirikan atau setidaknya bertolak belakang dengan apa yang Nabi ajarkan. Baik. Saya nak nanya ke antum, ya tentang masalah rame-rame ke kuburan misalnya. Nah, namanya istighatsah, namanya tawassul. Tolong datangkan dalil ke kita, diamalkan Nabi atau disuruh Nabi atau sahabat melakukannya diiyakan Nabi. Boleh. Ya ramai-ramai ya. Jadi perayaan pula sampai ribuan orang, puluhan ribu orang ramai-ramai ziarah ke kuburan dalam waktu-waktu yang tertentu. Nah, istighatsah nama apa silakan. Bawa. Kalau memang ada, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tentu kita katakan ini tidak sunnah Nabi alaihi. Sunnah yang mana? Sunnahnya sudah ada kata istighatsah Al-Quran. Tidak cukup, istighatsah memang ada, tapi bukan itu maksudnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tunjukkan. Atau Nabi membolehkan tawassul dengan zat orang soleh yang sudah meninggal, atau sahabat dibolehkan oleh Nabi, atau Nabi sendiri yang melakukannya. Mungkin akan dijawab Nabi tak akan pernah melakukannya, dia sebaik-baik manusia, iya kan? Ya, sebaik manusia, doanya mustajab. Nah, sahabat setelah Nabi meninggal, tolong datangkan Nabi dijadikan sarana tawassul oleh sahabat dalam hadis yang sahih juga tidak akan ditemukan. Ada, tetapi satu sahih tapi tak sesuai makna yang dimaksudkan, atau palsu, atau dah jelas untuk apa lagi dibahas. Oleh itu ikhwani fillah, adapun tuduhan-tuduhan itu segalanya adalah memang fitnah. Ya, yang menghentikan kajian siapa biasanya? Yang dituduh atau yang menuduh? Yang menuduh. Yang menuduh. Yang menuduh orang memaksa. Kalau sampai menghentikan, memaksa atau tidak? Memaksa. Ya, memaksa. Benar tak? Misalnya ustaz-ustaz kita yang dijuluki dengan Wahabi itu menghentikan ke orang sedang mengaji atau akan mengaji? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tuduhan fundamentalis, teroris, radikalis sebenarnya juga dari orang-orang yang ya kita saksikan sendirilah. Nah, tidak paham dengan agama, dengan apa yang dituduhkan itu. Tapi katanya hal ini bertentangan dengan makna keberkahan itu sendiri, Ustaz. Karena keberkahan biasanya katanya identik dengan negeri yang damai, negeri yang tidak pernah ada peperangan atau sedikit peperangannya. Karena kalau saling menyalahkan, saling berbantah-bantahan dengan hal ini justru akan memantik api perpecahan, Ustaz. Jadi tidak menghilangkan aura keberkahan itu sendiri katanya. Ini ya betul, memang keberkahan itu tandai dengan damai. Nah, tapi apakah Nabi tak pernah melakukan peperangan? Sahabat tidak pernah memerangi. Apa sebab diperangi? Kenapa diperangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Karena mereka tidak mau tunduk. Sekarang kita mau tidak tunduk kepada apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak memerangi, justru menerangi. Nah, yang sibuk-sibuk, yang melakukan kekerasan, siapa sebenarnya? Coba dicatat, yang melakukan kekerasan, siapa? Yang demo, yang mendemo masjid, yang menutup masjid, yang melarang pembangunan masjid, siapa?
Yang bikin kacau itu siapa sebenarnya? Iya. Dikatakan kita berdakwah. Ya memang sebagian ya memang sangat ini ya sangat apa namanya? Ya sangat keras dan sangat ekstrem. Ada memang. Tapi bukan di pihak sini saja. Di pihak sana juga ada yang lebih itu. Bahkan membuat parodi-parodi yang tidak benar, berdusta. Berapa banyak mantan salafi wahabi yang sebenarnya hanya sandiwara yang dibuat. Lama-lama terbongkar juga. Ternyata hanya sandiwara yang dikarang-karang. Ya orang udah kebiasaan sudah seperti itu. Banyak mengarang-arang. Ya. Jadi sebenarnya mana yang radikal ini? Yang memaksa sampai-sampai menghasut pemerintah untuk mengeluarkan larangan misalnya, membisik-bisikkan kepada yang berkuasa. Dan ini memang sejak zaman dulu ahlul batil itu selalu menggunakan kekuasaan. Lihat Ibnu Abi Du'ad dulu menjadikan penguasa sebagai pembungkam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, dengan apa? Bukan dengan ilmu, dengan fitnah. Dan sayangnya kadang-kadang kan sebagian penguasa itu tidak menguasai agamanya dengan baik. Ya, sampai-sampai kadang penguasa termakan fitnah atau syubhat bahwa agama ini tidak bisa dipahami seperti Islam di Arab misalnya. Ya kita harus ada agama yang sifatnya situasional tadi, kondisional. Saya nak bertanya sekarang, mana yang lebih paham agama? Orang yang belajar sedikit, ini berbeda konteks sunnah nih ya. Kan ada orang misalnya kita belajar as-sunnah ini dari S1 sampai S3. Alhamdulillah ya, dengan kurikulum dan silabus yang lebih padat. Tidak campur dengan yang lain-lain. Kecuali ilmu yang mendukungnya. Dengan orang yang belajar as-sunnah hadis 2 semester. Itu pun dengan makalah-makalah. Dengan dosen-dosen yang notabene juga bukan ahli di bidangnya. Ini sekarang nih Masya Allah. Saya lihat banyak di perguruan tinggi itu mengajar itu lebih banyak daripada sisi memberi kesempatan mengajar para dosen. Bukan pada sisi keahlian. Misalnya ada orang yang ngajar hadis, tidak pernah punya berlatar belakang hadis. Nanti apa hasilnya? Mungkin jadi ahli hadis nanti. Ini di tingkat S2, S3. Ya, orang yang tidak pernah belajar hadis secara akademis, ya serius. Misalnya dari jurusan filsafat S1, jurusan S2, misalnya humaniora S3, misalnya hubungan internasional, tiba-tiba diberi materi belajar fikih hadis misalnya. Apa yang akan terjadi ini? Akan terjadi. Lalu nanti datang dia dengan pikiran seperti itu. Hadis itu tidak boleh pahami secara tekstual saja. Itu Dr. Dasman tekstual pemahamannya itu. Saya nak nanya ke antum, saya yang belajar hadis 1 sampai S3, ya dengan muatan materi mutu boleh diadu nih. Mohon maaf. Artinya muatan materi ya di sini yang kita pelajari bandingkanlah dengan tempat-tempat lain, silahkan. Nah, bisa orang yang belajar hadis sambil bercampur-campur dengan yang lain itu lebih paham hadis daripada saya yang yang memang takhasus spesialis di situ. Makanya dalam sebuah seminar nasional waktu itu saya sebagai keynote speakernya, ada anak cerdas, saya akui anak itu cerdas dari salah satu universitas Islam terkemuka di negeri ini. Dia mengatakan ternyata Pak Dokter, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis belum menafsirkan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Saya terkesima memang, ya terkesima saya mendengarnya. Anak masih S1 seperti ini sudah membuat statement yang tak berani dikatakan oleh orang-orang sekelas Al-Albani misalnya dalam hadis. Bahkan kalau kita ambil ulama sebelumnya sekelas Ibnu Hajar tidak berani mengatakan itu kepada para pendahulunya. Ini orang yang belajar hadis, ya mungkin hafal arba'innya mungkin belum selesai,
Nah, lalu dia katakan itu. Lalu saya tanyakan, kamu ini perkataan kamu atau perkataan orang lain? Ya, sebab kalau perkataan kamu saya nak tanya nanti. Tapi kalau perkataan orang lain, saya ingin tahu siapa yang mengatakan. Lalu diakui, ya. Pertama saya tanya, untuk tafsir, Anda sudah menamatkan berapa tafsir? Dengan guru saya bilang, bukan baca sendiri. Saya mulai dengan tafsir yang besar dulu. Tafsir Tabari dah tamat. Tentu gelengannya sangat kuat belum? Baik. Tafsir Al-Khazin sudah tamat juga belum. Tafsir Ibnu Katsir belum. Baik. Tafsir Al-Muyassar juga belum. Lalu di mana Anda tahu bahwa ulama tafsir belum menafsirkan Al-Quran secara komprehensif, belum lengkap? Padahal ada lebih dari 4.300 kitab tafsir yang pernah ditulis oleh para ulama, dari mulai tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, tafsir lugawi, dan bahkan tafsir isyari ditulis para ulama. Antum udah baca belum? Belum. Terus gimana cara kamu mendapatkan konklusi hukum seperti ini? Ya, seperti ada orang berhebat kan, baca apa enggak? Enggak, tapi saya paham katanya. Gimana paham tapi enggak baca? Ini paham katanya tapi enggak baca. Gimana caranya itu? Orang paham tapi enggak baca. Mengenai kesimpulan, ketika ditanya seseorang apa namanya dhawabitnya, apa rambu-rambu yang digunakan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam mengafirkan orang, paham enggak? Ada baca tapi lupa. Anda berada di pihak menyalahkan tapi lupa dengan dhawabit orang. Berarti tuduhan kosong, pepesan kosong. Inilah modelnya. Cerdas memang, cuman tafsir belum pernah dibaca, tapi sudah mengatakan ulama tidak selesai menafsirkan Al-Quran. Saya tanya lagi hadis, sudah tamat Fathul Bari untuk Sahih Bukhari, juga belum. Kalau begitu, ini statement tak patut kita katakan. Tak patut kita katakan. Lalu siapa yang mengatakannya? Dia sebut sebuah nama. Oh, sebuah nama. Ya kalau saya tidak salah, S1-nya filsafat, S2-nya jurusan humaniora, S3-nya jurusan hubungan internasional. Walaupun tamat luar negeri. Tidak ada kait mengait dengan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Terus di mana dia dapat? Mungkin tercecer, terselip dalam pernyataan orientalis. Akhirnya sesuai dengan pikirannya. Dilihatnya kondisi umat Islam di lapangan, memang mereka tidak mengerjakan Islam secara kafah. Antum sekarang jangan marah kalau ada sebagian tokoh kita mengatakan, saya lihat Islam di barat tapi melihat umat Islam di timur. Umat Islam di timur ramai. Mungkin maksudnya Indonesia juga barangkali ya, karena paling ramai di tempat kita di Indonesia. Tapi Islam itu saya temukan di barat katanya, walaupun saya tidak setuju. Karena mereka dari sisi akhlak. Makanya antum kalau jadi dai memang harus, ya kalau tidak punya ilmu banyak ya minimal akhlaknya harus, ya kalau tidak pun memuaskan tapi jangan terlalu mengecewakan lah. Ya, rajinlah senyum, ya rajin berbaik sangka, jangan suka berbantah, itu penting. Ya, jangan bermuka masam terus. Marah boleh marah tapi harus adil. Tetap dalam keadaan koridor hak, dalam keadaan suka atau tidak suka. Ini kawan sendiri sudah berpuluh tahun bersama, tiba-tiba satu kali dia tidak memenuhikan apa yang kau inginkan. Antum lalu mengeluarkan statement ini tidak jelas manhajnya. Gimana? Ya sudah bertahun-tahun ya bergelimang saling mendukung, saling bersama dalam mendakwakan sunnah ini, tiba-tiba karena satu masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, mungkin bisa saja di pengurusan di yayasan misalnya, antum nak jadi ketua, dia tidak turun-turun jadi ketua misalnya, lalu gara-gara itu antum membuat fitnah, dia tidak jelas manhajnya, supaya apa? Supaya menimbulkan kekecewaan dalam dakwah. Ini syaitan. Maksudnya yang bisikan ini syaitan.
Kenapa mudah sekali kita ditundukkan oleh itu? Makanya akhlak itu bagus untuk dikedepankan, karena Nabi SAW di situ banyak menangnya dari musuh-musuhnya. Ya, masuk Islam orang karena melihat ya tidak seperti yang ini. Ini yang takutnya kita difitnah, kita radikal, ya. Pas dilihatnya memang kawan sendiri pun jadi akhirnya membuat image tidak baik terhadap dakwah ini. Oleh itu makanya akhlak penting. Maka dia maksudkan itu akhlaknya. Sampai teman saya pernah tinggal di Tokyo, dia mengatakan orang Tokyo itu, ini bahasa beliau ya, bukan bahasa saya nih, tinggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan masuk surga dia. Saking baiknya akhlaknya. Saking baiknya, sebenarnya bukan akhlak moral mereka, hukum sosial mereka seperti itu. Budaya antri, kemudian barang kita letak pun depan rumah, ya. Walaupun barang bagus tak akan diambil orang. Kita aja barang yang tidak bagus pun lesap juga sama orang. Sendal yang sudah usang pun lesap juga sama orang. Nah, jadi yang curi umat Islam. Walaupun sebenarnya seperti kata ibu siapa Irene waktu itu, di Indonesia banyak pelakunya orang Islam, tapi luar negeri banyaknya non Muslim pelaku. Jadi tidak bisa juga kalau di sini ada orang Islam mencuri lalu Islam dilabeli pencuri. Ini tidak adil juga kita. Ada tempat lain ada juga yang. Sebab kalau antum cari pencuri di Thailand orang Buddha dia. Pencuri di Manila kebanyakan orang Katolik. Pencuri Amerika kebanyakan Protestan. Antum suka dikatakan itu? Kan tidak. Makanya yang aneh lagi umat Islam yang menuduh umat Islam sendiri, merendahkan umatnya sendiri. Kalau antum tahu masalah terorisme misalnya, ya pernah, dah lama sekali data ini saya baca dulu, sejak masih kuliah di Madinah saya waktu itu. Di Amerika pernah dari 80 sampai tahun 88 itu serangan terorisme terjadi lebih dari 500 kali, 538 kali terjadi serangan, 8 tahun. 8 ini ya, 8 tahun. Pelakunya yang Muslim hanya 13 kali. Rela nggak orang Amerika kita labeli mereka bangsa teroris? Hah? Rela nggak? Tentu kita tak akan rela dikatakan itu. Saya pun tidak setuju. Sebab pelaku itu bukan berafiliasi seperti kata para ahli, tapi terinfiltrasi. Ya, tidak ada afiliasi ke agama teroris, tidak ada. Kalau antum nak tahu, justru Islam yang paling anti terorisme. Cuma Islam yang mana? Yang kafah, yang sempurna, yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajari itu. Baca bab jihad itu tapi berdasarkan hadis Nabi. Ini kan ada pula sebagian antum boleh bahas jihad tapi tak pakai Al-Quran, tak pakai hadis. Akhirnya itu lahir teroris nanti jadinya. Pakai pikiran. Baca bab jihad tapi dengan Al-Quran dan hadis. Yang paham hadis, bukannya seperti tadi. Yang S1 filsafat, S2 humaniora, S3 hubungan internasional bicara tentang tafsir dan hadis. Karena dia sudah profesor, ya masalahnya karena dia sudah profesor dan pimpinan pula di suatu universitas terkemuka. Tentu didengar orang, padahal dia bukan ahlinya. Jelas ya? Nah. Jadi tuduhan-tuduhan ini sebenarnya seperti yang kita katakan tadi, dan yang lebih ironisnya datang dari orang yang mendedikasikan dirinya ahli, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang keyakinan, mana yang amalan. Seperti dia mengatakan sama-sama berjenggot, itulah akidahnya. Dibilangnya jenggot itu masalah akidah. Ini sama ceritanya dengan orang yang baru ngaji, ternyata Ustaz Dasman itu ya katanya akidahnya masalah. Dia bilang jenggot itu khilaf katanya. Masalah ini masalah amalia. Ada yang bilang sama-sama cingkrang, kan sama akidahnya itu katanya. Ya Allah ya Rabbi, sama-sama mengharapkan musik katanya. Ini masalah furu'iyah, bukan masalah akidah. Yang menyebabkan orang radikal itu keyakinan sampai mengkafirkan orang. Akhirnya dilengketkanlah kepada syekh. Muslimin dan muslimat. Misalnya sampai-sampai juga ketika yang mempermasalahkan serangan orang Arab Saudi misalnya ke Yaman. Akibat orang Syiah datang mempura-pura tidak ke Yaman.
otomatis yang disyarinya kan orang ahli sunnah. Yang paling dekat dengan Yaman tentu ahli sunnah adalah Arab Saudi yang punya kekuatan. Tentu mereka akan menyerang, akan jatuh korban sipil, akan pasti. Kalau yang nama perang susah dielakkan, apalagi dengan perang zaman sekarang, rudal, balistik dan sebagainya yang digunakan. Kalau tidak, mereka juga Houthi juga ngirim ke Arab Saudi. Kalau antum tidak ini, mereka yang serang dulu. Nah, karena memang targetnya Iran itu adalah mengepung Jazirah Arab itu dari segala penjuru, dari atas, dari Lebanon, dari Syria, kemudian dari bawah dari Yaman, nanti dari seberang lautnya dari Afrika dan sebagainya. Ini target mereka. Otomatis harus Saudi bertindak. Nah, sebenarnya lalu dikatakan Arab Saudi keras. Sekarang tanya, mana yang lebih banyak jatuh korban ya orang Irak oleh pasukan multinasional Amerika, Inggris dan sebagainya ketika bekerja sama dengan Iran? Mana lebih banyak? Lebih banyak mereka, jutaan. Ini hanya sekitar 2.000 orang dan sebagainya. Coba lihat timbangan yang tidak adil lagi. Bagaimana yang dihabisi oleh orang Amerika misalnya di Vietnam dan sebagainya. Orang-orang kita di Burma dihabisi oleh orang-orang lain. Ratusan ribu orang. Ini ribu tapi dibesar-besarkan. Nah, jadi intinya ketika umat Islam berbuat tuduhan teroris. Tapi ketika orang lain itu psikopat. Itu aja bedanya. Allah Tapi barangkali seperti yang diungkapkan tadi, haus darah dan segala macamnya tadi. Kita sudah bukti banyak sejarah. Kalau antum punya waktu banyak, ya Muhammad pertama dari Nabi sendiri alaihissalatu wassalam masuk Mekah. Orang Mekah baru 8 tahun yang lalu memburu beliau, mencari-cari. Targetnya hidup atau mati. Kepala Nabi disembarakan dengan Abu Bakar. Ketika beliau kembali Fatu Makkah tahun ke-8, 8 tahun, lupa antum tuh. Orang yang menyakiti 8 tahun, lupa enggak? Hah? Ingat. Kan lupa. Bukan hanya berapa banyak jatuh korban dari kaum muslimin oleh kaum musyrikin dengan kejahilan dan kezaliman. Nabi datang bukan untuk menghabisi, tapi untuk menghidupkan. Tapi kok perang Nabi? Ya jelas orang melawan tentu tidak mungkin antum tidak perang. Ya orang melawan, hak kita diambil dengan paksa, tentu itu. Nah, apa kata Nabi SAW? Izabu antum tulaqa. Sahabat-sahabat yang lain seperti Umar radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Baitul Maqdis. Orang Nasrani sendiri menuliskan dalam sejarah mereka bagaimana toleransinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih ketika masuk ke Hagia Sophia, gereja Hagia Sophia, dan seterusnya. Inilah contoh-contoh terbaik kita. Padahal lihat bagaimana ketika orang-orang itu masuk Baitul Maqdis ratusan ribu, ketika orang-orang Mongol masuk ke Baghdad jutaan, ketika orang Portugal menguasai kembali Andalus, ratusan ribu darah ditumpahkannya. Kita tidak, alhamdulillah. Baik. Barangkali ini satu lagi catatan. Nah, tak ada orang Islam menjadi penjajah. Tak ada bangsa Muslim yang menjadi penjajah, baik di masa lalu maupun yang sekarang. Justru memberikan kehidupan. Nah, kita selalu menjadi korban dijajah. Cuman masalahnya kita juga dijajah oleh media dan pemikiran. Dan akhirnya saudara-saudara kita yang tidak belajar agamanya dengan baik bisa diperalat untuk menjadi umat Islam sesama mereka tidak nyaman. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz, apakah berbicara tentang berkah dan dengan syariat kafah ini, apakah kafahnya syariat yang kita jalankan dengan keberkahan negeri ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri? Apakah itu bisa diraih oleh satu negeri, dan apakah negeri kita ini sudah boleh dikatakan negeri yang diberkahi Ustaz? Baik. Nah, saya katakan alhamdulillah negeri kita ini dengan keadaan kita yang hanya seperti ini, alhamdulillah diberkahi. Nah, kita apapun kita masuk, Tuhan campakkan tumbuh dia. Dan akan semakin berkah bila Al-Quran Sunnah merekah di negeri ini.
tentu saja akan berbeda dengan ketika Al-Quran Sunnah itu betul-betul menjadi ruh kehidupan kita, keyakinan kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak adab kita. Kita lihat sendiri ya, alhamdulillah negeri yang begitu luas tapi keamanannya terjamin. Ya, coba bayangkan yang tidak dinikmati oleh negeri manapun. Semua makanan yang ada di dunia ada di situ. Seperti doa Nabi Ibrahim dulu. Dan tidak semua yang ada di situ ada di dunia lain. Coba bayangkan. Kemudian ada seorang manajer dari Indonesia dulu. Ketika dia berangkat ke Arab Saudi, seperti yang dia ceritakan dalam dalam diri pribadinya, dia katakan saya berburuk sangka dulu, karena memang itu yang disampaikan. Orang Arab itu pemalas, datang lambat, pulang cepat. Sampai selesai itu banyak pula cerita. Azan orang pergi pula ke masjid. Wah. Lalu berangkatlah beliau ke sana. Jadi manajer di sebuah perusahaan, kalau tidak salah Aramco, perusahaan minyak kolaborasi Arab Saudi dengan Amerika. Lalu dia saksikan sendiri. Subhanallah, memang di sisi waktu kita lebih berjibaku. Kita berangkat sebelum subuh tidak sholat subuh, pulang lepas isya tidak sholat isya. Gitu kita. Ya, berjibaku memang, tapi gajinya kecil dan selalu serba kesulitan. Kayaknya tidak pernah merasakan bahagia. Apa sebab? Masuk 3 juta, langsung keluar lagi 2.950.000. Ansuran utang ini, utang itu. Kapan menikmati? Sholat tidak peduli, ngaji tidak ada. Ayo bayangkan. Mereka Masya Allah kadang datang jam 9 katanya. Habis itu ngeteh dulu. Tapi nanti azan maghrib, subuh, azan zuhur, mereka ke masjid, tutup kantor. Subhanallah, saya saksikan katanya. Pekerjaan selesai, gaji besar, mereka bahagia. Kita, waktu kerja panjang, gaji kecil, selalu bilang sulit. Coba tanya lihat. Ya, pegawai-pegawai kita, baru aja terima gaji masih masam mukanya. Cuma numpang lewat. Iya, tapi mereka subhanallah. Makanya wajar mereka, karena sudah menikmati dan bahagia, maka mereka bisa membahagiakan orang lain. Ya, sehingga kita lihat sendiri, ini tren berbuka puasa, semoga Ramadan yang sudah dekat kita nikmati. Tren berbuka puasa di masjid-masjid, dari mana kita dapat? Lihat dari mereka. Jemaah-jemaah kita pergi umrah Ramadan, Masya Allah. Ada yang tak mengeluarkan serial pun untuk makan selama bulan selama berumrah ke sana, asal sesuai makanannya. Nak makan ada di pelataran, nak ada nasi. Nak makanan roti ada di dalam ada. Pokoknya antum asal mau aja ke masjid, tidak perlu belanja. Misalnya, kecuali antum punya selera khusus. Di mana kita dapatkan? Itu mereka charter tempat itu sebulan penuh itu, sebulan penuh. Dosen juga kayak kita. Coba antum, mungkin tidak dosen seperti saya melakukan itu sebulan penuh? Hah? Tidak mungkin. Dapat sekali sehari dalam Ramadan itu mungkin dah hebat kita. Ini rata-rata mereka begitu. Apa sebab? Mereka sudah bahagia sehingga mau berbagi bahagia. Saya punya kaidah, orang tak pernah bahagia takkan pernah membahagiakan orang. Walaupun duitnya banyak, walaupun pangkatnya tinggi, walaupun prestasinya hebat, dia belum menikmati bahagianya. Tidak mungkin membahagiakan orang. Kalau orang seperti ini, jangan dekat-dekat dengannya, antum ketularan susah hidupnya. Masyaallah. Nah, jadi nampak keberkahan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika orang semua merasa bahagia, keamanan pun, karena mereka semuanya berbagi bahagia. Walaupun tentu saja tidak seperti bahagia di surga, yang yang
orang-orang yang berbuat buruk itu tetap ada. Tapi seburuk-buruknya tentu mungkin barangkali juga di antara ada lebih baik mereka daripada kita. Sebagai contoh, ini contohnya. Tapi jangan ditiru dah. Nah, ini jangan ditiru. Ada teman jadi guide, bukan teman saya, teman dari teman. Dulu waktu di Jakarta saya diajak bertemu dengannya, dia jadi guide. Karena beliau itu tamat Gontor, jadi pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris. Nah, jadi tamunya ya kebanyakan orang Arab lah. Di antara yang diceritakan waktu itu yang paling aneh yang dia dapatkan, preman-preman Arab itu walaupun datang ke sini bikin dosa, dia bikin maksiat katanya, bawa perempuan kadang kan. Karena kita siapkan, di sana kan tidak ada disiapkan, di sini disiapkan. Apa kata dia? Aneh bin ajaibnya di sini sedang berjalan dengar azan, apa dia bilang? Stop, nusalli, kita sholat dulu. Jemaah dia sholat. Bahkan mohon maaf ya, yang perempuan pezina pun itu dipaksanya ikut sholat. Di Indonesia kan ada mukena di masjid kan? Nah, sholat itu. Jadi sejahat-jahatnya, sepreman-premannya pada umumnya masih sholat gitu. Kita ustadz jajan kadang tidak peduli, sholat itu. Itu ada bedanya juga. Sopir-sopir taksinya mereka, ya sopir taksi pada umumnya rata-rata mereka banyak yang hafal Quran, ya hafal Quran. Awak sudah jadi pakar tafsir, juz 30 kadang tidak lancar gitu. Itu masalah. Mereka dengan penduduk yang tak sebanyak kita punya hafiz 100.000 lebih. 100.000 lebih hafiznya. Di sana baru sebut hafiz sudah 30 juz. Di kita ini ya hafiz kita dihitung yang hafiz juz 30 sekitar 60.000 orang dari sekian ratus juta kita manusia Islam. Itu tanda barakah, tanda keberkahan. Jadi yang ada itu nampak gunanya. Kita yang ada tak nampak gunanya. Allah musta'an. Tapi disclaimer tadi yang dikisahkan Ustaz itu bukan untuk ditiru Ustaz ya. Yang tadi Ustaz ya. Nah, yang tadi jangan ditiru, yang terakhir. Mungkin ini terakhir Ustaz. Ini fundamental juga Ustaz. Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman dalam kita atau asas dalam kita beragama atau menjalankan syariat ini Ustaz. Mungkin ini juga yang menyebabkan keberkahan negeri ini agak terkendala menurut sebagian orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini di sisi Allah itu ketika diturunkan itu adalah bukan makhluk Ustaz. Ini lari sedikit ke bab akidah. Tapi yang menjadi mushaf atau yang sedang kita baca saat ini itu merupakan makhluk. Ini keyakinan seperti ini yang ada di tengah-tengah umat muslim, apakah ini yang menyebabkan negeri kita banyak kedatangan musibah atau seperti apa Ustaz? Ini sekaligus mungkin nasihat antum Ustaz. Saya tidak secara langsung bisa mengatakan sebab musibah ini tidak. Sebab ya musibah itu ketika datang menimpa orang Islam, menimpa orang yang bukan Islam. Kemudian nikmat ketika datang juga dibukakan ke orang kafir pun dapat. Bahkan kalau kita lihat orang kafir lebih banyak pula dari orang Islam yang dapat. Jadi masalah ini tidak otomatis ia menjadi bukti bahwasanya, karena yang namanya musibah itu kan oleh para ulama dibagi, ada yang mensifatnya musibah sebagai azab bagi yang berbuat maksiat. Ada yang menjadi ujian bagi orang beriman. Jadi seperti ditanya oleh Ummul Mukminin kepada Nabi SAW, anuhlak wa fina salihun, apakah kita ikut dibinasakan padahal kita ada orang-orang saleh di dalamnya? Kata Nabi, na'am. Kata Nabi, na'am. Iya benar. Walakin yub'atsuna ala niyatihim. Nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Orang Islam niatnya lillah, Allah bangkitkan dalam keadaan beriman. Ya. Orang kafir karena dia tidak beriman pada Allah, nanti dia dibangkitkan dalam keadaan kafir. Nah, berkaitan dengan masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ini ketika Allah katakan tidak makhluk, sampai di sini jadi makhluk. Ini dari mana dapatnya? Saya nak tanya, dari mana dapatnya?
Ini kan masalah gaib ini. Ada penelitian. Ada penelitian. Tidak ada. Semuanya hanya perkiraan. Perkiraan antum dan perkiraan saya kita adu. Ya. Apakah mungkin antum mengatakan Allah punya sifat kalam, lalu dia tidak berbicara? Berarti dia ciptakan kalam, itulah yang diturunkan. Sekarang saya nak bertanya, Allah bersifat ilmu apa tidak? Taib, ilmu Allah makhluk atau bukan? Hah? Kalau ilmu Allah bukan makhluk, berarti berkata Allah juga bukan makhluk. Kan begitu? Allah kuasa. Taib, kuasa Allah makhluk apa bukan? Ya bukan, dia sifatnya. Oleh sebab itu, maka dia tidak makhluk juga. Demikian juga di Al-Quranul Karim. Dia kalamullah. Ini tidak ada pernah khilaf dulu, kecuali ketika antum sudah mendominasikan akal terhadap wahyu. Nah, penelitian tidak ada. Yang meneliti sampai ke langit itu kan nggak ada. Tapi yang sampai ke langit membacakan kepada kita bahwa itu adalah kalamullah. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada orang musyrikin minta perlindungan, beri dia perlindungan. Supaya apa? Supaya dia mendengar perkataan Allah. Nah, perkataan Allah di sini makhluk Allah. Bukan yang diganti Al-Quranul Karim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, ini juga wallahu alam sumber dari petaka umat berselisih, sehingga sampai seorang imam seperti Imam Ahmad menjadi korbannya. Sebagian mengatakan, oh ini jangan perselisihkan lagi. Bukan ya Syekh, antum menisbatkan kalau dia Al-Quran kalamullah, antum akan lebih ta'zim dibanding dengan yang tidak. Kan ada seorang dosen yang mengatakan ketika orang Islam, orang luar negeri, waktu itu tentara Inggris di Irak menginjak Al-Quran di Masjid Basrah, kan demo orang se-Indonesia, se-dunia waktu itu umat Islam. Masuklah dosen ini ke ruangan mahasiswa Islam semuanya di perguruan tinggi Islam. Dia tamat Belanda nih, Masya Allah, atau tamat luar negeri lah, pokoknya bukan di negeri Islam belajar Islamnya, tapi belajar Islam pada orang non Muslim. Inilah hasilnya. Dia katakan orang Islam ini benar-benar lebay gitu ya. Ya Al-Quran diinjak orang, kok sampai demo ke sana kemari. Ini perlu pencerahan ini. Nah, Al-Quran yang ada sama kita ini kan kertas, media saja. Yang aslinya ada di Lauhul Mahfuz. Jelas? Itu ada di antara yang hadir mahasiswa baru itu, maba pula kan, yang berani dan tahu gitu. Dia maju ke depan. Ada diktat Pak dosen, Pak, boleh saya pinjam diktat? Oh ya silakan. Boleh saya baca-baca bolak-balik. Bagus sekali nih Pak katanya. Bagus sekali. Iya, ini sudah siapkan sejak 5 tahun yang lalu. Saya perbaiki terus. Akhirnya diludahi sama anak ini, kemudian diempas ke lantai, diinjak-injak. Marah gak dosen? Kenapa marah? Saya tidak injak kepala bapak katanya. Ilmu bapak itu ada di kepala bapak. Ini kan media saja. Hah? Akhirnya dia nak mukul anak itu, ternyata anak pandai pula berdiri kan. Akhirnya keluar dosennya bawa malu. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Ini akibat salah satu dari keyakinan tadi. Dia tidak meyakini sebagai kalamullah ini hanya media saja yang diciptakan Allah SWT. Kertasnya pabrik yang dimiliki orang-orang non muslim pula kertasnya kan. Jadi dia tidak meyakini itu sebagai kalamullah. Ya, maka kita katakan bahwa Al-Quran kalamullah, diam, selesai masalah. Karena memang Al-Quran, hadis mengatakan itu. Ketika kita mulai membahas perkataan saya, lafzi Al-Quran dan sebagainya, ini kaum lafzi ya. Ini mengundang perdebatan yang tidak berkesudahan. Nah, antum suka berdebat atau suka berbuat?
Masalahnya zaman kita yang hebat tuh yang pandai berdebat. Setelah kalah debat pun klaim menang juga. Ya keteter tidak bisa menjawab pertanyaan tapi tetap juga akan mengatakan dia yang menang. Apa sebab? Karena yang dicari bukan kebenaran tapi pembenaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk diskusi dan perbincangan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah apa yang sudah disampaikan nanti bisa kita aplikasikan dan bisa kita pahami bersama bahwa berkahnya negeri ini dengan syariat yang kafah tidak tebang pilih Ustaz ya. Lakukan dengan sempurna sesuai yang sudah dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan untuk waktu dan kesempatan dan juga ilmunya. Afwan untuk semua salah kata kita bicara. Insyaallah di kesempatan lain kita akan bersama dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.